Selanjutnya doa dan yang terakhir penutup. Setelah itu dilanjut dengan acara inti, Pak. Dan mendapatkan ridho dari Allah SWT serta menghasilkan atau bisa membuat kita menjadi lebih pandai, lebih tahu bagaimana cara membuat pembelajaran melalui Android. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pengawas Kecamatan Kebumas Gresik. Kepada yang terhormat Ibu Budi Astuti SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurma Slikah SPD MM. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang sekarang merangkap PLT Kepala Bidang PAUD dan PNF. Yang kami hormati Bapak Bagus Sumantri sebagai pemberi materi pada acara BIMTEK online PAUD hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kami pengawas, penilai sekecamatan Kebomas. Kemudian yang kami sangat membanggakan, teman-teman kepala sekolah, ibu-ibu guru, sekecamatan Kebomas yang sangat kami banggakan, kami sayangi, dan saat ini benar-benar kami rindukan, karena sudah lama kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan kebetulan kalau untuk wilayah kami memang juga pernah melakukan rapat melalui Zoom seperti ini. Ya, ini untuk yang kedua kami mengadakan seperti ini yang sekarang yang diadakan oleh GGTKI. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, bisa mendapatkan manfaat yang banyak, karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu harus memutar otak, memutar pikiran bagaimana supaya tetap bisa melaksanakan pembelajaran walaupun itu dari rumah. Alhamdulillah di Kebomas ada inisiator yang luar biasa yang kebetulan memiliki IT yang bagus, yaitu salah satu guru DPK di Kebomas, yaitu Ibu Imah, Bu Toyimah, yang mana beliau adalah yang memiliki inisiatif untuk mengadakan BIMTEK online PAUD dengan materi merancang dan membuat video pembelajaran dengan Android. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita semua. Semoga kita semua bisa mengikuti sampai selesai, dan kami mengharap Ibu Ica nanti bisa membuka acara ini. Teman-teman semua semangat untuk bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah IGTKI Kecamatan Kebomas beserta K3 TK dan PKG serta guru-guru DPK di Kebomas bisa kompak, bisa melaksanakan acara BIMTEK online PAUD yang mana pada saat ini memang benar-benar kami butuhkan, ya. Benar-benar kami sangat membutuhkan ilmu yang berhubungan dengan pembelajaran online, yang mana memang kondisi sekarang ini yang harus memaksa kita untuk bisa mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan di TK, terutama kami yang berada di Kecamatan Kebomas, ya, bisa melaksanakan pembelajaran melalui online ini, kemungkinan juga masih sampai 1 semester ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama dari Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kebomas, alhamdulillah bersyukur bisa teman-teman kepala sekolah dan guru TK di Kebomas
bisa punya inisiatif mengadakan BIMTEK pada siang hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya kira saya tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan sambutan ini. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ica yang sudah siap dari tadi. Kami ikut melihat dari awal online tadi, Ibu Ica sudah siap. Kami mengharapkan Ibu Ica bisa membuka acara ini. Semoga diberi kemudahan, kelancaran sampai selesai nanti dan sukses acara ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang? Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Budi Astuti yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang akan disampaikan atau diwakili oleh Ibu Nur Masliha SPDMM selaku PLT PAPNF Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati Bapak Bagus Mantri SSI selaku narasumber. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama teman-teman IGTKI Kecamatan Kebumas. Yang kami hormati rekan-rekan kami, Bapak Ibu penilik, Bapak Ibu pengawas PK, Bapak Ibu guru, Ustadz, Ustazah, Bunda-bunda semuanya sekecamatan Kebumas, serta semuanya saja yang bisa hadir dan bergabung pada kesempatan ini yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja ucapan syukur itu mari senantiasa kita tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini pun kita masih senantiasa diberi rahmat dan berbagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kesehatan, sehingga di masa pandemi seperti ini kita masih bisa melakukan aktivitas, melaksanakan tugas-tugas keseharian kita, dan sekaligus menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kewenangan kita secara baik. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, tentu saja mari kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan aktivitas dan tugas keseharian kita ini senantiasa diberikan Allah kemudahan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakannya secara baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami atas nama dinas sangat terharu dan bahagia sekali pada kesempatan ini mewakili Bapak Kepala Dinas, karena sebenarnya Pak Kepala Dinas ingin bergabung bersama panjenengan semua. Hanya saja saat-saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan oleh beliau yang bersamaan waktunya, sehingga salam untuk panjenengan semua dan permohonan maaf beliau karena pada kesempatan ini belum bisa bergabung. Mudah-mudahan kesempatan lain nanti bisa bergabung. Dan mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengurangi makna dan acara terselenggaranya acara pada kesempatan ini. Ibu Bapak, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, kehadiran COVID-19 ini telah mengubah seluruh tatanan kehidupan kita secara normal. Tidak terkecuali adalah di dunia pendidikan kita. Bahkan
tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwa COVID ini pun dengan sangat memaksa menahan fitrah anak-anak kita yang selama ini mereka bermain, enjoy bersama kawan-kawannya. Ternyata itu tertahan semuanya. Bahkan ya di antara ibu-ibu yang di rumah ini pun juga tidak kalah serunya kena dampak COVID ini, karena hari-hari ini 3 bulan berjalan ini memaksa ibu-ibu yang biasanya pasrah sepenuhnya kepada sekolah, sekarang ini adalah harus menjadi guru-guru dadakan semuanya. Nah, Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih sekali pada kesempatan ini atas inisiatif teman-teman IGTKI khususnya di Kebumas telah menyelenggarakan acara ini. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Beri aplaus untuk teman-teman semua atas antusiasnya ini ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengacu pada Permendikbud 33 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam situasi darurat seperti ini, memang kewajiban kitalah bahwa pendidikan itu harus tetap berlangsung. Dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak anak. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah hak peserta didik ini harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dari kita. Tentu saja hal ini tidaklah mudah Bapak Ibu. Kita tahu bahwa tantangan di masa pandemi ini, 3 bulan saja kita sudah mengalami masa-masa seperti ini adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Banyak sekali kendala-kendala yang sudah kami temukan. Tidak hanya bicara jaringan internetnya yang kurang stabil, kemudian kemampuan dari orang tua kita, orang tua anak-anak didik kita, kemampuan IT-nya yang selama ini mungkin tidak terbayang hal-hal yang seperti ini. Belum lagi kalau bicara bagaimana kemampuan pedagogik orang-orang tua mereka. Nah, apalagi sekarang ini yang sedang kita garap adalah ini paling dasar, yaitu pendidikan anak usia dini. Di tatanan normal saja kita ini suatu hal yang sangat luar biasa, memberikan fondasi kepada anak kita. Bagaimana kita benar-benar bisa mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Tidak hanya dari sisi tumbuh kembang secara fisik motoriknya, tapi kecerdasan kognitif, bagaimana mengembangkan sosio-emosional mereka, bagaimana perkembangan psikis dan lain sebagainya. Di masa normal saja perlu kehati-hatian dan cara-cara yang tepat agar semua itu bisa tumbuh kembang optimal. Belum lagi bagaimana kita menggandeng kepada orang tuanya. Nah, di saat-saat sekarang hal itu sangat terbatas, ya. Interaksi kita dengan orang tua ini adalah sangat terbatas. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama dinas sangat menghargai dan apresiasi yang sangat tinggi terhadap teman-teman yang tergabung di IGTKI Kecamatan Kebumas menyelenggarakan acara ini dalam upaya salah satunya adalah merancang dan membuat video pembelajaran dengan Android. Ini saya harapkan bukan sesuatu hal yang terakhir dilakukan, tetapi ke depan mari terus kita belajar. Karena Bapak Ibu kita harus sadari bersama bahwa yang kita hadapi ini adalah anak-anak usia dini kita. Jangan sampai kita dalam memberikan fondasi kepada mereka justru kontraproduktif karena kita kesalahan atas kita. Bukankah ada pepatah Bapak Ibu, pembelajaran di usia kecil ini ibarat melukis di atas batu Bapak Ibu ya. Sulit, tetapi sekali tergores amat sulit untuk dihilangkan begitu saja. Berbeda dengan mendidik pada para peserta didik yang relatif lebih dewasa. Pada orang-orang dewasa itu ibarat melukis di atas air, gampang tetapi juga gampang berlalunya. Oleh karena itu ini hendaknya menjadi konsentrasi kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah memang benar-benar ada dasar keilmuannya sehingga tidak menjadikan salah konsep, tidak menjadikan kontraproduktif terhadap perkembangan segala hal tumbuh kembang dari anak-anak didik kita. Baik itu dari sisi kognitifnya, perkembangan
Bu Ica, bisa di-unmute? Kok hilang suaranya ya? Ketekan Bu, ketekan unmute itu. Sampai Ya. melakukan Zoom meeting seperti ini, ataukah akan belajar bagaimana membuat video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, dipaksa oleh sang COVID ini, kita semua belajar. Pantang untuk gagap IT. Sehingga ini adalah salah satu sisi positif, tidak hanya kita, para orang tua pun semakin menyadari bahwa kehadiran para orang tua di dalam membimbing anak-anaknya, saat inilah mereka akan bisa terwujud. Nah, jadi memang nampaknya Bapak Ibu, segala sesuatu itu selalu kita ambil hikmahnya ya. Ada musibah, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari sisi dalamnya. Semoga saja kita senantiasa bersemangat untuk melakukan hal ini semua. Nah, melihat berbagai tantangan dari segala macam pembelajaran yang pernah kita lakukan dari rumah, mari kita minimalisir Bapak Ibu. Memang belajar jarak jauh yang kita lakukan selama ini, daring bukan satu-satunya Bapak Ibu ya, karena kita sudah ditekankan bahwasanya untuk melaksanakan ini harus disesuaikan dengan kondisi realita yang ada, sumber daya yang tersedia bagaimana. Insya Allah kalau di Kecamatan Kebomas relatif di perkotaan, relatif semua akses itu tersedia, mungkin tidak menjadikan. Namun demikian, karena yang kita tangani ini adalah anak-anak yang masih usia dini, tidak harus mutlak secara daring. Karena ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lakukan melalui itu. Yang paling penting adalah ketika teman-teman yang ada di sekolah itu melakukan tatap muka dan harus ketemu dengan orang tua dan peserta didiknya, maka lakukan protokol kesehatan yang seharusnya. Jadi tetap adalah faktor kesehatan menjadi utama dan keselamatan untuk anak-anak didik kita. Itu yang harus diperhatikan secara baik. Nah, kalau kita lihat selama ini Bapak Ibu, secara sepintas kalau saya perhatikan dari hasil belajar dari rumah yang sudah dilakukan, maka beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah yang pertama misalnya, warga itu harus benar-benar mendapat layanan pendidikan. Kemudian kesehatan anak-anak juga mesti diperhatikan. Dan sebagaimana yang sudah tertuang di dalam surat edaran Pak Menteri itu hendaknya diperhatikan juga bahwa keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidiknya, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan ini harus menjadi pertimbangan yang utama. Ya. Kemudian materi-materinya pun serta aktivitas penugasan selama BDR dapat dilakukan secara variatif dengan mempertimbangkan segala kesenjangan yang ada di wilayah. Saya pikir itu edaran sudah pernah kami lakukan dan hendaknya itu semua juga diperhatikan oleh kita semua. Saya rasa tidak perlu kami harus berpanjang lebar Bapak Ibu, supaya waktu yang singkat ini bisa panjenengan maksimalkan secara baik. Terima kasih banyak atas nama Dinas Pendidikan untuk Bapak Bagus Sumantri. Tolong berikan ilmu panjenengan semuanya kepada teman-teman, sehingga secara praktis usai kegiatan ini nanti bisa diimplementasikan oleh teman-teman di tempat masing-masing. Saya tidak membayangkan bagaimana tahun ajaran baru yang seharusnya anak-anak kita ini bisa mengenal lingkungan sekolahnya. Ya, karena saya sendiri tidak bisa bayangkan anak-anak yang masih kecil seperti itu. Kalau hanya by daring seperti ini saja kan rasanya itu tidak mungkin gitu ya. Mereka harus didampingi benar dengan para orang tuanya. Jadi mendidik anak-anak usia dini ini sama saja dengan juga mengedukasi para orang tuanya. Ini yang juga harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan seperti ini, mudah-mudahan ini tidak menjadi kegiatan yang terakhir, karena kami, kebijakan dinas pun, kami akan melakukan hal yang sama, akan kami persiapkan
bagaimana pembelajaran di tahun pelajaran baru itu bisa berjalan secara baik. Insya Allah mulai Senin nanti ini kami juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian ada juga program-program yang lainnya dari dinas yang keseluruhannya itu adalah bagaimana mengkondisikan teman-teman guru di pendidikan usia dini ini bisa siap melakukan pembelajarannya dengan berbagai cara. Selamat mengikuti workshop pada siang hari ini dalam merancang dan membuat video pembelajaran, sehingga bentuk-bentuk penugasannya nanti lebih variatif, karena berdasarkan pengalaman selama ini, yang paling besar itu penugasannya hanya baru melalui SMS, WA, telepon, itu ya, itu yang selama ini masih mendominasi, 35%-an. Kemudian yang menggunakan daring, TVRI, portal-portal pendidikan, ada rumah belajar di Kementerian Pendidikan itu, kemudian ada juga anggun PAUD dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita selancar lebih jauh ya, perlu kita gali lebih jauh, karena penggunaan pembelajaran daring ini prosentasinya masih relatif kecil, masih sekitar 15% ya. Bahkan pembelajaran melalui video, karena anak-anak itu nanti pasti akan kangen dengan guru-gurunya. Nah, ini juga masih relatif lebih kecil penggunaannya, masih 13%. Oleh karena itu, harapan kami dengan adanya workshop pada kesempatan ini nanti, maka Bapak Ibu bisa lebih variatif dalam menyapa putra-putrinya yang ada di rumah. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas atensi panjenengan semua. Kami mohon bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, ya, sehingga ada sesuatu hal positif yang bisa kita implementasikan. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan workshop merancang dan membuat video pembelajaran dengan Android yang diselenggarakan oleh IGTKI Kecamatan Kebumas, saya nyatakan bisa resmi dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, kami nanti tidak bisa stay di sini terus ya Bapak Ibu, karena ada tugas lain, karena hari ini adalah mengawal PPDB untuk jenjang SD dan SMP. Biar nanti teman-teman dari bidang non-formal lainnya yang bisa mengikuti. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica yang telah memberikan kata sambutannya dan memberikan motivasi pada kita semua dan sudah membuka secara resmi acara kali ini. Monggo, barangkali Bu Ica ada keperluan lain, kami persilahkan. Sekali lagi, terima kasih bisa bergabung bersama kami. Baiklah, acara ini rasanya kurang pas atau belum kurang afdol kalau tidak ada doa. Dan doa adalah merupakan senjata bagi kita untuk meraih suatu cita-cita. Untuk itu dimohon kepada yang terhormat Bapak M. Saidun MA, kami persilahkan MAG, kami persilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Di manakah, Bu Ima? Pak, untuk Bapak Saidun, minta tolong untuk di-unmute. Beliau pakai nama apa, Bu? Pakai nama berarti saya
sudah kelihatan. Bu Budi pakai nama apa ya Pak Saidun tadi? Waduh, kok aku lupa ya? Iya, kok udah ada ya Pak Saidun? Iya, tapi ada Pak tadi Saidun, orangnya. namanya Pak Saidun sendiri toh? Nggak Bentar, ada. ada kok. Sebentar. Ada orangnya, tapi ada Pak M Saidun. M. M Saidun ya, M Saidun. Iya. Saya cari dulu, Bu. Ya, M Saidun. Iya. Oh, sudah, tapi M Saidun. Mas Ula. Kayaknya nggak pakai Pak, nggak pakai mikrofon. Kayaknya nggak ada mikrofonnya. Oh, Assalamualaikum. Oh iya. Oh ya. Oh berarti yang pakai Aisyahul Maulidah. siapa, Bu? Aisyahul Maulidah. Oh, iya, ada tadi. Ya. Sedap. Monggo di-unmute, Pak. Ya. Bisa unmute sendiri, Bu. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita memohon kepada Allah agar acara yang dimaksud oleh rekan-rekan IGTKI Mas bisa berjalan lancar, menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk Kecamatan Mas dan Kabupaten Gresik pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami keluarga besar IGTKI memohon kepadamu ya Allah, bila hari ini masih menjadi bagian dari hidup kami, berilah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya, terutama kegiatan bintek pada pagi hari ini. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami ya Allah untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Ya Allah, bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Ya Allah, bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, antarkanlah kami ya Allah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah bagi kami. Ya Allah, bila tangan kami masih digerakkan, gerakkanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini ya Allah, sempurnakanlah cahaya di pagi hari, siang hari ini untuk menyengatkan tubuh kami untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, bila udara masih menjadi bagian nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rizki yang diturunkan kepada kami, ya Allah, masih ada bagian hak kami, datangkanlah. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat. Berilah keteguhan, kesabaran bagi guru-guru kami, senantiasa menjalankan berdasarkan ibadah kepadamu, ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis salamah wa ahlis sa'adah wa ahli tilawatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala wal malak. Min baladina hadza khawasa min baladina nakala kulli syai'in qadir
Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhul jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak M. Saidun MAG yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, acara sudah berlalu, maka berakhir sudah acara optik. Selanjutnya adalah acara Bimtek merancang dan membuat video pembelajaran melalui Android yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Agus Sumantri, Sarjana Psikologi. Yang dalam hal ini sebagai moderator adalah Bu Toyima SPD. Tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Bagus dan Bu Toyima. Akhirnya dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Toyima kami persilahkan. Terima kasih pada Bu Nuryum, Ibu-ibu, terutama Bapak Ibu pengawas. Terima kasih masih bergabung dengan kami. Mudah-mudahan dalam acara ini kita semua bisa memperoleh ilmu yang mungkin awam bagi kita. Harapan kami nanti Pak Bagus bisa menyampaikan ilmunya semaksimal mungkin. Karena kepentingan untuk pembelajaran yang akan datang ini memang diperlukan inovasi-inovasi dalam antisipasi pembelajaran masa transisi ke arah new normal. Kiranya itu, mudah-mudahan Pak Bagus sudah siap. Silahkan Pak Bagus. Kayaknya teman-teman ini sudah siap semua ini. Saya nggak usah memperkenalkan ya Pak ya. Pak Bagus sendiri aja yang memperkenalkan. Siap. Oke, terima kasih. Monggo. Oke. Terima kasih teman-teman. Suara saya sampai? Sampai. Siap. Kita nggak usah terlalu tegang, dalam artian santai aja. Insya Allah kita bisa melalui yang namanya pembelajaran daring ini dengan aman, sentosa, dan tanpa ada keribetan yang terjadi. Jadi untuk pertama, kita seperti biasa pasti akan membuat yang namanya RPPH, ya kan? Tapi RPPH yang harus kita pikirkan adalah RPPH yang menggunakan daring itu sebagai patokan. Jadi kalau biasanya kita bisa bikin 7 atau 5 kegiatan di sekolah, kalau bikin lagi ya jangan sampai banyak-banyak. Satu, kasihan orang tua, terus kemudian ribet untuk kita nyiapkannya. Jadi itu aja patokan awal, jadi kita bisa gunakan yang namanya RPPH, itu sebagai patokan untuk membuat media pembelajaran. Salah satunya media pembelajaran yang bisa kita buat, itu adalah bagaimana kita membuat video pembelajaran.
Memang banyak yang di luaran, itu banyak video-video. Tapi alangkah baiknya di video itu ada kita sebagai guru memberikan materi, memberikan LK segala macam kita siapkan. Caranya gini ya anak-anak. Habis itu setelah selesai, anak-anak tinggal melaksanakan pembuatan LK-nya. Saya kira itu untuk awalnya. Jadi saya minta, saya mungkin akan share sedikit tentang gambaran dari pembelajaran ini. Jadi gambaran dari BIMTEK ini. Maaf, saya share ya. Oke. Ini masih aku nggak nonton minta orang. Sudah kelihatan ya? Jadi untuk pembelajaran kali ini, BIMTEK kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat naskah untuk video. Jadi membuat naskah untuk video, itu kita melihatnya adalah RPPH sebagai patokan. Jadi RPPH, RPP atau apapun namanya, itu sebagai patokan sebagai pembuatan naskah video ini. Terus kemudian kedua, dari naskah itu sudah terlihat juga bahan-bahan videonya itu seperti apa. Misalnya gambar, misalnya video dari tempat lain yang bisa kita ambil untuk menggambarkan apa yang akan kita ajarkan kepada siswa. Terus kemudian persiapan blocking. Artinya persiapan blocking itu bagaimana? Oh, saya ada di sebelah sini. Oh, saya akan tidak tampil pada saat menit kesekian sampai sekian. Biarkan video ini yang keluar. Nah, itu persiapan blocking. Jadi menit per menit kalau bisa kita siapkan. Terus kemudian adalah pembuatan editing video. Dan pembuatan dan editing ini kita sudah memakai yang namanya KineMaster. Boleh Ibu Bapak, lupa kenapa sih saya kok nggak pakai KineMaster yang ada di Google Play? Monggo, silakan kalau Ibu pakai KineMaster di Google Play, itu biasanya di atas ada tulisan KineMaster. Sama dengan kita kalau menggunakan TikTok, boleh pakai TikTok, tapi di bawahnya ada tulisan TikTok. Terus kemudian, lupa kalau saya pakai Viva Video, monggo. Semua bisa kita gunakan. Cuman untuk saat ini kita akan gunakan KineMaster. Kenapa KineMaster? Nah, di situ kenapa KineMaster? Satu, KineMaster termasuk 8 editing video yang mudah, artinya yang bisa digunakan dimanapun karena basisnya Android. Ya. Terus kemudian yang terakhir kita bisa ekspor dari editing kita itu menjadi MP4. Jadi MP4 itu enak, satu kita bisa kirim melalui WA, kita bisa kirim melalui email, itu lebih, dan hampir yang namanya Android itu bisa play MP4. Terakhir, kita akan menjadi YouTuber. Jadi bagaimana kita mengirim video yang kita buat di YouTube. Ada 8 yang bisa kita pakai, ya. Filmolago bisa, monggo. Adobe Premiere, Video Show, Power Director, KineMaster, Quick, Viva Video, dan Funimate. Jadi KineMaster ini ada 8 yang bisa kita pakai. Filmolago kalau Ibu nanti Ibu Bapak butuh, saya punya juga yang Pro-nya. Artinya Pro itu apa? Nggak ada tulisan watermark. Artinya nanti kalau kita mau kirim videonya, nggak ada tulisan Filmolago. Terus sama nanti KineMaster yang sudah saya share aplikasinya, itu nggak akan ada tulisan KineMaster. Gitu. Jadi pertama-tama, apa yang harus kita butuhkan dalam hal ini, yaitu satu, yang namanya adalah
RPP. Jadi Ibu tetap buat RPP, Bapak juga tetap buat. Nah, itu sebagai dasar kita membuat perancangan video. Saya kira itu untuk sementara. Jadi, monggo kalau mau bertanya, silakan. Silakan angkat tangan, Ji. Bu Ima? Nah, Bu Imanya? Oke, bentar. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Ye. Untuk mengarah ke acara intinya nanti, kan mestinya diawali ke RPPH. Karena RPPH itu mungkin sebagai draftnya untuk pembuatan video nantinya. Saya ingin tahu contohnya kayak apa sih draft yang untuk pembuatan video itu. Terima kasih. Siap-siap. Terima kasih Bu Taima. Bu Ima. Jadi sebenarnya RPPH yang ada itu adalah RPPH pada masa normal. Jadi kita agak repot juga kalau kita terapkan RPPH tersebut pada hal masa sekarang. Jadi kita harus rombak dulu RPPH-nya. Artinya apa? Oh, yang ini nggak perlu, yang ini nggak perlu, yang ini perlu, mana yang bisa di-share ke wali murid, mana yang bisa tidak di-share wali murid. Untuk keputusan yang terakhir kemarin, waktu kita lihat YouTube, di mana Pak Menteri, Mas Menteri ya kalau dibilang, itu beliau mengatakan bahwa yang dipakai dalam hal ini, kalau kita masih daerah merah, ya, itu yang dipakai itu adalah hanya aturan pada saat daerah hijau. Jadi itu 6% hanya seluruh Indonesia, 6% yang daerah hijau. Untuk PAUD yang belajar adalah gurunya, guru dan wali murid untuk awal-awal. Tidak ada pembelajaran untuk siswa. Dalam 1 minggu itu kalau nggak salah, kemarin aturan draft yang pernah saya baca adalah 2 hari wali murid, 1 hari siswa, itu pun dijadwal, sisanya daring. Mau nggak mau ya bagaimana lagi, kita butuhnya itu. Kita bisanya itu. Jadi buatlah RPPH. RPPH nggak ada patokan, Bu Ima. Jadi RPPH nggak ada patokan, monggo dibuat istilahnya semampunya kita membuat, dalam artian rancangan istilahnya, oh Pak, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, kan ada 8 patokan yang harus ada kalau kita mau akreditasi atau apapun, itu kita hentikan dulu. Itu terus terang kalau dalam masa normal, kita berpikir, masa saat ini new normal ya, kalau dibilang kan abnormal ya. Dalam masa gini, tapi kalau kita masih berpikirnya normal, kerepotan kita. Jadi itu kita kesampingkan dulu. Paling gampang kita buat pembelajaran yang istilahnya kita nggak akan merepotkan diri kita sendiri dan tidak merepotkan pasti kepada
wali murid. Nah, jadi untuk saat ini mungkin bisa saya share bagaimana sih kalau kita sudah buat misalnya RPPH. RPPH monggo ya, nanti Ibu bisa bikin sendiri, kita nggak ada patokan artinya. Tapi kalau nanti Ibu butuh RPPH, saya kira saya share nanti di grup aja. Monggo, jadi RPPH, RPPH yang dipakai di istilahnya di Surabaya itu modelnya kayak gini, monggo silakan. Soalnya setiap tempat itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Itu patokan kami. Sebentar, saya akan share. Untuk saat ini, maaf Bu Ima, ada tugas nggak untuk teman-teman? Harusnya ada, Pak. Oke, ya. Jadi untuk saat ini kita akan melihat bagaimana sih cara buat script atau bagaimana persiapan kita membuat video. Nanti itu tugas ibu-ibu hari ini, besok bisa di-sharekan di grup sampai installnya kalau ada permasalahan di install KineMaster, monggo. Nanti akan kita coba bagaimana contoh dari membuat video KineMaster. Insya Allah nanti tanggal 27 lagi ya Bu Ima? Iya Pak. Nah, tanggal 27 kita sudah finalisasi bagaimana editing, bagaimana kita melihat KineMaster-nya. Untuk saat ini kita hanya pembuatan skrip aja, jadi lebih nggak terlalu ribet nantinya buat teman-teman. Jadi kita buat skrip. Nah, sebentar, saya sharing ya. Iya Pak, monggo. Kayaknya Pak Saidun kok raise hand, Pak. Mungkin pengen tanya barangkali. Oh, ngaten. Monggo, monggo. Saidun monggo barangkali mau bertanya. Kok ada raise hand itu? Bapak Saidun monggo barangkali mau bertanya. Pak Saidun ya. Iya. Kalau memang tidak bertanya, monggo dilanjut aja Pak. Oke. Jadi di sini saya sudah share cara apa sih yang dimaksud dengan skrip video pembelajaran. Itu yaitu satu, tentukan tema. Kelihatan ya, Bu Ima? Iya, Pak. Oke. Tentukan tema standar PAUD ada di bawah. Jadi istilahnya, monggo, ini temanya. Jadi misalnya standar tema, diriku, subtema apa. Ini standar, silakan kalau ibu-ibu. Loh Pak, di sekolah saya tidak menggunakan ini, monggo. Ini hanya saya ambil standarnya aja. Terus kemudian, yang kedua, kita harus menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, tentukan. Jadi misalnya, nanti saya akan, misalnya untuk saat ini, pertama-tama kali yang kita akan gunakan adalah bagaimana, Pak, nanti saya akan tampilkan, itu bagaimana cara standar COVID. Jadi cuci tangan, bagaimana cara cuci tangan, terus kemudian buat urutan pembelajaran, apa yang akan kita ajarkan ke siswa. Terus siapkan bahan-bahan, gambar, video, dan lain-lain pendukung, termasuk background video. Jadi, nanti background-nya ini, sebelum saya masuk ini, saya akan melihatkan background-nya seperti ini. Jadi, yang terakhir, kalau ini sudah 4 langkah ini sudah kita siapkan, baru kita membuat script. Script itu artinya aturan-aturan bagaimana yang kita butuhkan. Saya kasih contoh untuk saat ini. Misalnya di sini saya membuat video pembelajaran temanya tentang profesi. Kenapa kita misalnya lupa, kenapa profesi? Profesi kan nanti di semester 2. Tidak ada aturan bahwa setiap semester
itu punya tema yang pasti. Satu, memang tema awal itu rata-rata diriku ya. Oke, jadi diriku, di mana diriku itu harus ada. Nah, itu tema awal. Tapi untuk saat ini, monggo, kita bisa gunakan apapun. Satu, kenapa kita gunakan profesi? Karena ini hubungannya dengan bagaimana kita selalu menjaga dan bagaimana profesi saya ambil di sini adalah profesi dokter dan tenaga medis. Satu, mereka sedang berjuang, itu yang kita hargai. Jadi pembukaannya, oh suasana rumah sakit, kita cari videonya. Boleh dikasih keterangan, video suasana rumah sakit. Terus kemudian salam pembuka. Salam pembuka, Ibu bisa kasih tulisan tema. Misalnya tema pembelajaran kali ini adalah ini. Itu bisa kita kasih pembelajaran itu dengan cara bentuknya adalah image atau JPG. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa gunakan membuat JPG-nya, itu kita nanti, saya kasih tutorial, itu kita bisa gunakan PowerPoint untuk membuat JPG atau gambar-gambar yang kita perlukan nanti. Terus kemudian STTPA harus ada, indikator harus ada, materi atau capaian pembelajaran juga harus ada. Semua 1, 2, 3, 4 itu dalam bentuk image atau JPG. Terus kemudian ketiga, saya akan menerangkan profesi dokter. Apa yang saya perlukan? Oh, yang saya perlukan ternyata, yang saya perlukan adalah posisi gambar dokter sendiri, terus bagaimana gambar-gambar kegiatan dokter menangani pasien, bagaimana gambar dokter menangani alat-alatnya, baik itu suntikan, stetoskop, dan lain-lain, kita siapkan dulu. Terus kemudian, keempat, oh Pak, saya selingi dengan menyanyi lagu kesehatan. Monggo. Kita siapkan, kita bisa download, kita bisa apa-apa. Yang jadi patokan kalau kita nanti akan upload, ya, kalau kita akan upload video ini ke mana? Ke YouTube, tolong. Kalau video itu kita ambil dari YouTube, tolong sertakan alamat YouTube-nya di deskripsi. Jadi supaya kita nanti kalau ada salah atau apa, tidak ada yang namanya kita mengambil sesuatu yang bukan mungkin dilindungi oleh privasi. Itu aja. Terus kemudian setelah video kita bisa, keempat saya akan menerangkan profesi tenaga medis, Pak. Suster atau apa, tenaga kesehatan. Yang kita butuhkan sama, gambar tenaga medis dan video tenaga medis. Keenam, salam penutup. Salam penutup itu biasanya kan brainstorming ya. Kita akan kembalikan ke pembelajaran yang kita gunakan tadi, itu biasanya kita siapkan. Oh, saya siapkan gambar rumah sakit, gambar dokter, dan gambar tenaga medis. Jadi semua itu kita siapkan, terus contoh, Pak, saya nggak bisa sendiri. Bisa nggak saya dengan berdua dengan guru, karena mungkin kita kelas paralel, monggo. Kita siapkan juga yang namanya kolaborasi bersama guru. Kalau misalnya, Pak, karena kita punya sekolah, jadi depannya bisa nggak kita pakai pembukaan, pakai profil profil pembukaan sekolah kita. Monggo. Nanti saya share beberapa contoh dari teman-teman. Itu ada yang dari Al-Hikmah, dari Al-Wahyu, dari Bu Imah itu juga pernah buat. Jadi kita bisa share nanti bagaimana contoh-contoh video-video yang sudah dibuat. Jadi ini aja untuk saat ini. Jadi kita nggak terlalu rebek nanti. Saya kira sudah saya share. Saya sudah share. Jadi yang itu sudah saya share. Silakan dibuat ini sampai besok. Jadi kita nggak usah repot. Besok kita selesaikan untuk skripnya. Ayo kita diskusi di grup WA. Saya kira itu dulu Bu Ima, monggo. Iya Pak.
Mungkin bisa raise hand teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Atau gini aja Pak, tugas pertama, dengan share apa yang harus dibuat sama guru-guru, kemudian dikirimkan di grup WA, kan nanti dikoreksi sama Pak Bagus. Siap. Dalam waktu 1 atau 2 hari aja. Maaf Bu Ima, insya Allah nanti saya berikan kantong, jadi kantong tugas. Jadi tugas pertama itu di-share kemana, jadi setelah dalam bentuk apa, itu masuk ke tempat tersendiri yang kita buat. Ya. Jadi enak, nanti teman-teman kalau ingin lihat punyanya siapa, semua bisa lihat. Ya. Jadi tidak memenuhi grup WA. Iya, melalui grup WA. Ya. Jadi lebih enak. Oh teman-teman, Pak saya mau lihat punyanya Bu ini, atau punyanya Pak ini, itu semua ada. Gitu aja Bu. Lebih enak. Ya, baik. Ya, nanti ada. Ayo mungkin ibu-ibu yang lain barangkali ingin bertanya, silakan raise hand-nya dulu. Atau mungkin karena ini masih baru Pak, jadi agak bingung mau bertanya apa yang saya tanyakan. Oke, mungkin saya akan share yang namanya KineMaster Bu. Saya kira itu lebih enak ya. Iya. Nah, kita akan share KineMaster. Jadi monggo Bapak bisa lihat nanti Bapak Ibu. Bentar. Ini roll screen. Oke. Saya siapkan dulu ya. Oke. Oke, Bu Ima, sudah kelihatan? Iya, Pak. Teman-teman, ini adalah kita bisa gunakan yang namanya KineMaster. Pak Bagus, ini ada kendala. Ada beberapa teman yang tidak bisa melihat share screen. Oh gitu, oke. Ya. Ini kan ada videonya Bu. Kita akan share videonya. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti insya Allah videonya kita akan share. Oke, iya Pak. Nah, semua rata-rata kalau daring ini kendalanya adalah internet, jaringan internet nggak stabil. Itu. Oke, Bu Ima kelihatan? Iya Pak. Oke, di sini saya akan buka yang namanya KineMaster. Saya coba ya. Di sini gambar. Nggak ketok. Oh, nggak kelihatan, sebentar. Ya, kelihatan? Nah, KineMaster yang saya share tadi, itu bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah KineMaster-nya ini, kelihatan. KineMaster Pro. Kita klik. Dia bentuknya seperti ini. KineMaster. Nah, kalau ini, karena saya sudah buat, saya pernah buat. Kalau seandainya ini saya hapus, saya del. Nah, kelihatan awal itu seperti ini, KineMaster. Nah, untuk cara membuatnya, itu tinggal kita klik. Kita ada 3 yang disuruh minta. Apa yang harus kita pakai? Saya bisa menggunakan 16:9, 9:16, atau 1:1. Biasanya, kalau pembelajaran, video pembelajaran, Ibu bisa gunakan yang 16:9.
yang tidur ya. Jadi kalau nanti ngerekam segala macam, itu dalam posisi tidur. Terus kemudian 916 itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang apa ya namanya online shop ya, online shop. Artinya apa? Jarang orang kalau kita mau beli sesuatu dengan online itu jarang orang mau bolak-balik handphone. Biasanya tetap berdiri kan. Nah, itu kita bisa gunakan itu. Terus kemudian untuk 1.1, 1:1, itu biasanya untuk status, terus story-nya Instagram, segala macam. Itu kan bentuknya kotak. Nah, itu yang biasanya digunakan. Jadi untuk saat ini kita gunakan story-nya, kita gunakan rasionya, itu kita gunakan 16:9. Kita klik 16:9. Ya, bentuknya seperti ini Master. Jadi bentuknya seperti ini, di mana kita bisa ngisi media. Misalnya untuk saat ini saya akan ngisi media. Klik media, di situ ada background, di situ ada video, di situ ada lainnya. Kita isi background. Sebenarnya ada, ini adalah background yang disediakan oleh KineMaster. Misalnya kita isi background ini. Nah, di sini kita tentangnya kita klik. Setelah itu kita bisa nambah layer. Layer kita bisa gunakan image. Klik layer, kita klik image. Oke, kita ambil contoh di sini saya ambil video sebentar. Nah, kita bisa ambil ini gambar. Nah, kita bisa letakkan di mana aja. Ini biasanya kita pakai misalnya, oh saya pakai logo sekolah. Logo sekolah kita taruh di sini. Nah, ini akan kita bisa tampilkan sepanjang video berjalan. Kita klik OK, misalnya ya, untuk saat ini. Kita klik dulu yang background-nya. Nah, background yang awal ini, itu adalah menentukan panjangnya video. Jadi kita bisa geser, kayak gini, geser lagi. Oke, kita centangnya kita coret, taruh. Kita misalnya mau tambahkan, klik layer, kita kasih image. Image itu bisa berupa video, bisa berupa gambar. Saya ambil sekarang adalah video. Misalnya ini SFH ya kemarin. Maaf. Ketampilan. Oke, bukan di sini. Jadi di mana ya? Kemarin sudah saya siapkan, cuman HP saya kereset ceritanya. Oke, saya ambil salah satu video aja yang dipakai teman-teman. Jadi misalnya saya ambil video, salah satu videonya yang kemarin direkam, video. Oke, nah ini, maaf, ini adalah kesalahan yang pada saat perekaman. Jadi perekaman untuk setting video yang mau kita rekam, itu harus dalam posisi posisinya adalah 720. Jadi 720 yang harus kita pakai. Kalau lebih tinggi, misalnya HP baru ini kan tinggi sekali, ada 1080 segala macam, itu akan terjadi seperti ini. Nah, ini kebetulan ketemu apa yang kurang bagusnya. Sekarang saya cari lagi video.
Ini adalah KineMaster ya, maaf ya. Saya coba lihatkan video di mana ya. Apa? Oke. Nggak usah video dulu lah. Nanti saya, karena ini hanya buka awal aja sebenarnya. Makanya kita pakai misalnya saat ini lagu. Nah, misalnya kayak gini. Kalau kita play, nah, kita lihat gambar putih tadi itu hilang. Kalau kita mau memperpanjang gambar putih, gambar logo, itu kita geser sampai selesai. Oke, kita okekan, kita play. Nah, logonya sampai, boleh kita tambah dengan foto kita, segala macam. Gitu. Nah, ini salah satu KineMaster. Jadi, dan juga satu, Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol save. Nah, itu enaknya. Begitu kita keluar, sudah tersimpan. Kita tinggal ganti namanya. Ganti namanya, untitled-nya kita klik, ganti nama, coba. Oke, kita kembali, maka di situ ada video yang kita buat. Jadi seperti itu, KineMaster. Insya Allah teman-teman yang sudah biasa pakai TikTok, sudah biasa pakai Viva Video, segala macam, itu lebih mudah. Monggo, Bu Ima. Nunggu yang lain barangkali ada yang bertanya. Kok video Pak Bagus nggak jalan ya? Nah ini, maaf ini tergantung dari internet ya. Ini dari Bu Mahfiro. Kok video itu enggak jalan? Iya, memang ada tempat-tempat tertentu yang internetnya agak tersendat-sendat. Kebetulan di tempat saya dipakai bertiga, alhamdulillah masih lancar. Yang satu bermasalah di instalannya. Langsung gini Mas Kara coba. Kayaknya teman-teman ini masih bingung. Apa ya? Bingung. Arahnya kemana kayaknya gitu. Oke, nanti insya Allah saya akan share contoh-contoh video yang Ibu bisa gunakan. Jadi contoh video ada 3-4 contoh video. Kita punya itu 36 video yang bisa kita share. Ibu nanti bisa save, bisa lihat. Oh, jadi cara buatnya itu kayak gini ya. Oh, terus bagaimana cara editnya? Itu monggo. Salah satu yang saya lihat kemarin, Ibu sudah mulai bikin yang namanya apa itu? Green screen. Nah, apa itu green screen? Nah, green screen adalah yang biasa kita gunakan. Maaf, saya ini adalah pakai green screen. Saat ini saya pakai green screen. Coba bisa Ibu lihat tampilan saya ya. Ini saya gunakan green screen. Apa sih green screen ini? Nah, apa sih green screen ini? Ini green screen kalau kita bisa lihat, Ibu bisa lihat, di sini adalah seperti ini. Saya gunakan green screen. Jadi kalau saya mau pindah tempat, itu saya tinggal klik ini. Saya bisa pindah tempat. Terus misalnya, oh saya mau ada di Bali, kita tinggal klik. Nah, itu dasar-dasar itu yang kita akan gunakan di pembelajaran, video pembelajaran. Jadi
Ibu bisa belajar, teman-teman bisa belajar bagaimana menghilangkan green screen itu pada saat nanti sesi kedua pertemuan ke tanggal 27. Siapkan dulu yang namanya script, kita siapkan, nanti insya Allah kita dari situ kita bisa atur bagaimana cara pengaturan persiapan untuk pembuatan videonya. Monggo, Bu Iman. Mungkin kayak punya saya juga sudah pakai green screen, Pak. Iya, Bu Iman. Saya lihat kemarin sudah dapat. Ini Pak Saidun. Enggak jadi bertanya katanya tadi. Yang teman-teman yang lain belum bertanya ini karena bingung atau gimana ya? Bagaimana jadinya ya Bu ya? Iya. Ini mengawalinya bagaimana, mau bertanya apa gitu kayaknya. Oke, habis ini saya share ke grup WA. Silakan Ibu lihat bagaimana video yang sudah dibuat teman-teman. Salah satu video yang dibuat teman-teman, sebenarnya nggak usah repot-repot, nggak usah, waduh Pak, saya nggak bisa, saya kayak gini. Tapi insya Allah kita semua, insya Allah bisa. Prinsipnya di situ, kita semua, insya Allah bisa. Jadi santai aja, tinggal kita siapkan apa yang diperlukan dalam video. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Bapak, ini TK Bakti 3. Ya, Bu. TK Bakti 3. TK Bakti 3 itu gimana kan? Pak Bagus mungkin dibuatkan apa ya, rentetan kegiatan tugasnya itu gimana itu aja. Oke. Biar nanti apa pemikirannya, oh tugas saya seperti ini, berarti yang saya tanyakan ini gitu. Tugas utama itu ada 2. 1, membuat skrip. Kedua adalah videonya tersebut. Nah, video tersebut nanti kita kumpulkan, Bu. Lumayan loh, ini ada 167. Kalau kita ngomong minggu, 167 minggu habis. Jadi ada 207. Jadi itu bisa untuk 1 tahun minggunya itu kan. Jadi teman-teman nanti kita kumpulkan dalam satu drive, Syukur-syukur kalau itu hanya link YouTube. Kita nanti belajar bagaimana jadi YouTuber. Jadi bagaimana kita download mengirim YouTube mengirim video kita itu ke YouTube. Insya Allah nanti saya share salah satunya adalah bagaimana cara membuat gambar dari PPT. Bagaimana cara membuat gambar dari PPT. Jadi itu saya kira itu aja Bu Ima. Insya Allah kita akan lebih banyak di grup WA ya. Bentar saya kirim. Nah, sudah saya kirim ke grup WA. Itu adalah YouTube. Jadi kita tinggal buka linknya, sudah langsung terhubung di YouTube. Monggo, Bu Iman. Ya, Pak. Nih, kalau memotong lagu ada, Bu, saya langsung jawab, Kak? Ya, monggo. Oke. Pak, kalau mau memotong lagu di KineMaster bagaimana? Bisa. Nah, bisa. Nanti gini aja. Nanti pada pertemuan kedua, saya akan buatkan bagaimana membuat satu video full. Jadi, bagaimana membuat satu video full, bagaimana saya harus syuting, bagaimana saya harus mempersiapkan. Itu saya akan lihatkan tampilannya. Itu besok. Itu dalam bentuk PDF. Jadi, dalam bentuk PDF, saya akan share bagaimana KineMaster. Apa itu KineMaster, segala macam, itu ada dalam bentuk PDF. Terus kemudian bagaimana memotong, bagaimana menggeser, itu juga ada dalam bentuk PDF. Ya,
Jadi itu Bu apa yang tadi? Bu Catur? Bu Catur Iswandari. Bu Wanda. Yang lain barangkali bertanya? Pak Bagus, ini Bu CK Anis. Ya, CK Anis. Monggo, sebentar. Saya klik aja ya. Ibu Cika. Bu Anis. Bu Anis. Dan namanya Cika Anis. Iya, Cika itu keponakannya. Bisa raise hand, Bu. Yang mau bertanya silakan raise hand. Raise hand yang di chat itu loh, di sebelahnya chat itu loh. Saya unmute Bu Cika, ya. Oh, bisa unmute sendiri Bu Anis? Unmute sendiri Bu Anis. Oh, videonya nggak dibuka soalnya. Dibuka, Pak, sudah. Enggak, Bu. Bu Anis, di-unmute sendiri, Bu Anis. Silahkan di-unmute sendiri. Kalau mau bertanya, Bu Anis di-unmute sendiri. Oh, ini Bu Siti Fatima, monggo. Oh, videonya juga mati. Bu Mas Rifa Ain. Monggo, kalau mau bertanya. Di-unmute, Bu. Monggo, Bu. Muslifa Ain. Ya, Pak, mau tanya. Monggo. Untuk pembikinan yang PowerPoint bisa masuk ke KineMaster-nya kayak gimana ya, Pak? Karena yang saya tahu untuk pembikinan KineMaster cuma bisa lewat media gambar sama media video. Oh. Kalau untuk PowerPoint-nya, apakah bentuknya seperti apa? Oke, siap. Jadi begini, Bu Mas Rifa. Apa nih, Bu Ain apa Bu Mas Rifa? Saya kurang tahu Bu Ain apa Bu Mas Rifa. Jadi, di mana kita akan menggunakan PowerPoint. Jadi nah, teks dan video yang ini kita akan belajar di situ. Apa saat ini mau Bu Ima saya share bagaimana membuat image ini? Boleh, itu lebih baik, Pak. Biar nanti teman-teman jelas apa yang mau ditanyakan. Oke, saya akan share bagaimana cara membuat PowerPoint ya. Monggo. Nah, ini adalah contoh. Kebetulan ini ketemu. Ini adalah contoh yang dibuat teman-teman. Nah, kelihatan Bu Ima? Pak. Itu kita lihat tangannya kan terpotong. Nah, merekamnya ini dalam posisi berdiri. Betul. Huruf K. Binatang ini punya ciri-ciri berkaki 4, berbulu, macam-macam. Ini semua dibuat oleh si KineMaster ya, Bu ya. Jadi ini kita buat
Saya dulu ya. Ya, break dulu Pak, Mas Aldan. Mas Aldan. Ya Allah. Bukan kuda. Binatang ini biasa dipelihara di dalam rumah. Iya, betul. Nanti kalian akan menyaksikan video tentang Siapa ngisi daftar hadir? Oke, Bu Ima sudah? Saya mulai lagi. Monggo dimulai lagi. Oke. Jadi saya panggil teman-teman aja ya, daripada Bapak Ibu lebih enak. Iya, Pak. Oke. Jadi ada tulisan seperti ini, kita bisa tambah gambar. Misalnya saat ini saya akan tambah gambar. Gambarnya saya kasih gambar. Saya ambil di sini, misalnya ini. Wes.
Misalnya ini, saya copy ya. Copy, saya masukkan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita bisa balik, kita rotate. Mari, Mas, mari. Oke. Oke, kita bisa balik di sini seperti ini. Di sini sudah. Pak, kok ada gambar putih? Kita bisa hilangkan dengan format, color. Di sini ada set transparent color. Kita klik putihnya. Nah, sudah hilang. Misalnya kita lihat seperti ini. Oke, sudah. Nah, gambar ini yang akan kita save. Ya kan? Gambar ini akan kita save. Kita bisa caranya adalah sudah ya, instalasi ini kita file. Oke. File, bentar. Oke, kita file, save as, kita letakkan di mana? Misalnya saya letakkan di My Picture aja, di sini. Kita ganti save as type-nya ini, kita ganti ke JPG file interchange format. Kelihatan kan? Nah, file interchange format kita namanya instalasi aplikasi KineMaster. Kita save. Di sini ada peringatan, all save atau just this one. Kalau all save, karena kita punya 2 slide, dia akan tampil menjadi 2 JPG. Saya mau hanya 1 slide aja, kita gunakan just this one. Oke, sudah selesai? Coba kita lihat di file picture. Kita refresh. Nah, filenya sudah menjadi file JPG. Coba kita klik. Nah, ini sudah menjadi JPG. Ini cara buatnya. Ya, jadi saya kira seperti itu cara buatnya. Nanti semua sama sudah saya share di grup bagaimana membuat file JPG dari PPT. Monggo, Bu Ima. Nah, saya kehilangan Bu Ima lagi. Iya, kembali lagi ke saya. Barangkali ini yang mau bertanya ini aja dulu yang dilayani. Oh iya Pak, ini punyanya Bu Anis. Ketika beliaunya ini kepingin pakai virtual background, itu hanya ada image, tidak ada video. Itu gimana ya caranya? Ada beberapa yang image, ada beberapa yang video, Bu. Jadi kalau punya saya kan ada dua-duanya. Iya, tergantung dari instalan kita. Tergantung dari instalan Zoom. Berarti itu di-uninstall, nyantol image, ada yang dua-duanya. Nah, makanya berarti kalau ingin yang ada dua-duanya berarti uninstall dulu. Iya, uninstall dulu, install ulang. Jadi paling gampang punya Bu Ima. Bu Ima kan ada installernya ya. Nah, itu di-share ke teman-teman yang berhasil. Kalau punya saya juga hanya background image saja. Add image. Jadi nggak bisa background video. Itu. Jadi sebaiknya kan berarti diinstal ulang kan berarti. Bisa jadi di atau versinya Pak ya? Apa? Atau versinya mungkin. Bisa jadi itu Bu. Jadi yang jadi masalah di situ. Sampai beberapa teman juga gitu. Loh saya bisa video. Loh saya nggak bisa. Oh, jadi tergantung dari versi instalan juga mungkin tergantung amal ibadah masing-masing kan.
Nah, ini yang Mungkin Bu seperti Anis itu jawab saya ini, amal wakili Bu Anis perbuatan. yang tadi bertanya ke saya tadi. Ya, itu yang terjadi. Jadi paling gampang Bu Ima yang sudah install, di-share aja, nanti diinstal sama teman-teman. Ya, ya. Oke, Pak. Ini Bu Anis jawab ini, tadi sudah saya uninstall tetap tak bisa. Ya, tergantung dari amal itu, perbuatan. Monggo. Kayaknya awal-awal gini belum anu, Bu. Belum ngapa. Jadi tadi ada yang share ke saya, WA ke saya, katanya, Bu, jangan lupa nanti videonya, karena saya dari awal belum ngeh katanya. Insya Allah nanti videonya kita share. Terus kemudian nanti juga saya share tentang KineMaster-nya, PDF-nya. Iya. Siap. Oke, Pak. Nggak Suaranya apa-apa. Pak Bagus mungkin agak kecil ya? Iya, sebentar. Tes 1, 2, 3. Iya, masih kecil ya, Pak. Masih kecil. Saya coba ya. Saya gunakan suara dari bentar. Pak, itu suaranya kecil. Bagaimana, Bu? Oh, ada feedback, Mak, malah. Feedback. Ya. Oke. Ya, Pak. Masih mending daripada tadi. Masih feedback? Enggak. Sudah enggak feedback. Oke. Jadi ini saya balik. Saya gunakan HP sebagai suara. Laptop saya matikan. Oke. Monggo, Bu Ima. Ya, Pak. Kayaknya ini mungkin masih Pemanasan. bertanya-tanya, pemanasan. Atau gini, Pak, nanti saya minta 3 kali pertemuan. Monggo, silakan. Jadi diatur jadwalnya aja sama Bu Ima, disiapkan apa kira-kira hari apa, nggak terikat pada tanggal 27. Monggo. Ya. Ya, nanti kesepakatan teman-teman di grup aja, Pak, ya. Siap. Saya kira awal ini memang pembukaan aja. Soalnya belum siap untuk bertanya. Iya. Termasuk saya tadi juga nggak siap-siap, Pak. Oke. Monggo, kalau mau ditutup dulu, nanti kita akan buka lagi kapan siapannya. Monggo, Bu Ima. Atau gini, Pak. Ini kan masih awal untuk masuk ke arah video. Sementara ini bagi sebagian besar teman-teman yang belum paham dengan PPT, mungkin diajari sedikit aja, biar ada gambaran. Paling tidak bisa membuat ada gambar yang bergerak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Saya share dulu Bu Ima. Monggo. Saya cari dulu filenya. PowerPoint. Karena aku ini gawe apa itu? Oke, teman-teman. Saya share dulu. Yang sekarang ini saya akan share. Nah, di sini saya gunakan sekolah. Jadi misalnya ini adalah gambar, di mana gambar ini kelihatannya seperti
gambar biasa, tapi coba kita play ya. Ketemunya adalah seperti ini. Nah, ya. Ini adalah model-model seperti kita bikin animasi biasa. Sebentar tuh Imam, kelihatannya kok suaranya. Oke. Ini adalah file biasa yang biasa kita gunakan kalau kita buat aplikasi di PowerPoint. Jadi misalnya kita play di sini. Kita play. Oke ya. Nah, kita bisa gunakan PowerPoint ini, kita bisa save sebagai mau image, monggo, mau video, bisa. Jadi setelah kita buat, kita bisa file save as di sini. Gunakan salah satunya, misalnya saya simpan juga di picture. Saya gunakan ini sebagai image. Kita klik JPG. Nah, di sini ada JPG. Jadi klik di sini, save as type, kita gunakan JPG. Oke, kita tetapkan itdm. Jika kita save, just this one, kayak tadi, maka akan di sini, di picture, itu ada, nah, ini, kalau kita tampilkan di sini, bentar, maaf, saya share lagi. Ya, kita tampilkan dia berupa JPG, Bu, dan di sini, teman-teman. Jadi, kita bisa bikin, kita save, kita tampilkan JPG. Cuman kalau JPG, semua keluar. Seperti ini adalah animasi suara, itu muncul. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa atur di sini, di PPT kita. Nah, gambar ini kita kirim ke belakang. Oke, send dot. Oke, sudah ke belakang. Oke, hilang. Jadi seperti ini, baru kita save. Atau kita bisa juga save sebagai video. Caranya, file, save as. Saya taruh juga di picture. Save as type-nya kita ganti ke MP4 video. Jadi ini baru save. Agak lama kalau pakai PowerPoint. Di sini kalau Ibu lihat atau teman-teman lihat, save-nya dalam proses. Ini berjalan. Bentar, ini sharing-nya belum nyampe ke situ. Nah, di situ dilihat paling bawah ada tulisan save. Itu prosesnya jalannya lambat. Karena memang PowerPoint bukan untuk dipakai menjadi media video. Tapi disediakan oleh PowerPoint kalau mau buat video. Jadi enaknya PowerPoint di situ. Insya Allah nanti habis ini saya akan share semua bagaimana membuat video di PowerPoint, bagaimana membuat JPG di PowerPoint. Jadi lebih enak. Jadi PowerPoint bukan hanya sekedar membuat laporan, membuat cover segala macam, tapi
PowerPoint juga bukan sekedar untuk menampilkan apa yang akan kita presentasikan, tapi PowerPoint bisa digunakan untuk semua. Monggo, Bu Ima. Rasa waktunya sudah mepet. Tinggal 7 menit lagi. Baru nyadar, sudah jam 12. Bisa. Yeah. Mungkin bisa diakhiri, nanti bisa janjian lagi di grup aja, Pak. Siap. Jadi saya akan siapkan ruangannya. Nanti teman-teman bisa satu full. Kalau ini kita nggak bisa 40 menit. Begini aja, Pak. Karena di hari pertama kan tidak ada kegiatan yang cukup berarti ya mungkin. Yeah. Kalau hanya sekedar membuat skrip yang tadi mungkin lebih cepat. Mungkin besok atau kapan itu bisa ketemu mungkin. Monggo, Ibu di WA aja dijadwalkan kapan, nanti kita siapkan linknya. Ya. Oke. Atau mungkin hari Jumat kita bisa langsung ketemu ya Pak ya? Jumat itu terpotong Jumatan Bu biasanya. Ya tidak Pak, tidak pagi. Oke, monggo, silakan. Ya pokoknya nanti kita chat aja Pak ya di grup WA. Siap. Jadi pertanyaan Bu Ima, mungkin saya jawab. Pak Bagus membuat PPT Microsoft tahun berapa, Nggih? Yang saya punya Office 2016. Insya Allah Office 2010 ke atas sudah ada tip S untuk itunya, apa? Untuk DPG, apa gitu. Nggih, Bu Eka, Juliana Ekawati. Monggo, gimana? Ya, Pak. Berarti sudah tidak ada yang bertanya ya, Pak ya? Siap. Nanti dijadwalkan, Nggih. Nggih. Nanti kesepakatan bersama enaknya hari apa dan kesepakatan pagi atau siang ataupun malam. Kesiapan Pak Bagus waktunya kalau misalnya hari Jumat bisanya jam berapa? Monggo, Jumat jam 1 saya bisa. Ya, berarti setelah Jumatan nggih? Nggih. Kalau misalnya ini teman-teman biar lebih panjang waktu untuk mengerjakan tugas, barangkali besok bisa untuk pertemuan yang kedua. Monggo. Atau hari Jumat. Dan pertemuan yang ketiga mungkin tidak di hari Sabtu karena menyelesaikan tugas yang awal. Siap. Kiranya itu ibu-ibu semuanya kayaknya sudah lelah karena belum ngah. Jadi ya sementara hanya diam, tidak mau bertanya. Sebenarnya justru tidak tahu apa-apa itu enak bertanya ya. Bingung. Cuman pesanan saya belum ada jawaban dari Pak Bagus ini. Yang apa, Pak? Pertanyaan saya yang blog kemarin belum dilihat ya, Pak. Oh, bentar. Saya sudah sampaikan ke Pak Bambang, Bu. Ya. Soalnya punya saya yang di Sagusa Blog Dasar, alhamdulillah sudah selesai Pak, tuntas. Sudah dapat sertifikatnya. Oh, makanya saya perbaiki. Sudah. Alhamdulillah. Kan bersamaan itu. Kebetulan saya merevisi yang punyanya Sagusa Blog ya dasar. Lah, yang punyanya Bintek blog online ini terrevisi. Makanya saya buat awal lagi. Oh. Saya salah mencetnya masalahnya. Iya.
karena di satu email. Di satu email. Yeah. Terus ini yang kedua, apa ya saya makanya tadi? Untuk ini Pak, persiapan untuk pembuatan KineMaster yang jelas tetap pakai kain spunbun ya Pak? Lebih baik kain spunbun. Kalau saya ini, untuk saat ini, saya gunakan kain katun, Bu. Tapi agak sulit nyarinya. Kain spunbun ternyata di Surabaya masih banyak, Pak. Ya, di Surabaya Ibu bisa cari di beberapa tempat. Misalnya kalau dilihat itu Surabaya di mana ya kemarin saya lihat? Kemarin saya sempat titip. Ternyata dapat. Akhirnya saya bisa online pakai screen. Pakai screen sekarang ini. Oke Pak, saya rasa mungkin ini waktunya sudah jam 12, kurang 1 menit. Ibu-ibu, saya mohon maaf, barangkali dalam memandu acara ini saya juga tidak terlalu bisa, karena memang saya bukan punya background yang menjadi presenter. Saya hanya sebagai, apa ya Pak, pokoknya saya berusaha untuk menjadi bisa yang terbaik, gitu aja. Terima kasih Pak Bagus. Bapak Ibu pengawas yang masih ada di acara meeting Zoom ini, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili pengurus IGTKI Kecamatan Kebomas, teman-teman guru DPK Kecamatan Kebomas, PKG Kecamatan Kebomas, dan K3TK Kecamatan Kebomas, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, support-nya yang begitu luar biasa, sehingga acara fintech pada pagi sampai siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya untuk acara berikutnya, pertemuan kedua dan ketiga juga lebih maksimal nantinya. Di akhir pertemuan nanti, semua guru TK di Kecamatan Kebomas berhasil membuat video pembelajaran dengan Android. Harapan saya, ibu-ibu semuanya mau menggali ilmu yang ada di Pak Bagus sebanyak-banyaknya. Insya Allah Pak Bagus ini orangnya tidak pelit ilmu, Pak. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, jelas ilmunya tidak akan keluar. Makanya dari 200 orang, masa tidak ada satupun yang bertanya? Bertanyalah sebanyak-banyaknya supaya ilmunya Pak Bagus bisa tersampaikan ke Kebomas dan akan menjadikan guru-guru TK di Kecamatan Kebomas menjadi yang terbaik. Terima kasih, itu saja. Apa diakhiri foto bersama, Bu? Foto bersama, ya, foto bersama. Yuk. Silakan dibuka videonya. Videonya dibuka semuanya. Monggo, kita siapkan. Ayo action yang bagus, Bu. Siap. Oke. Lampun. 1. Ini ada beberapa tik ya. Soalnya ini ada 8 layar yang harus dibuka ini. Iya, Pak. Berarti 8 kali. 8 kali kita buka. Oke, monggo. Siap? Oke. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Siap, layar kedua.
Layar kedua siap. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Ya, ini 8 orang. 8 orang ya. 100 berapa ini? Banyak orang. Sementara ini 157. 150. Tadi sudah 170 lebih. Oke, layar ketiga, siap. 1, 2, 3. Oke. Layar keempat. Yes, layarku. Layarnya. Oke, sudah dibuka semua, senyum. 1, 2, 3. Oke. Layar ke 5. Ayo. Oke, Bu Khairunisa sampai Bu Neni, siap. 1, 2, 3. Layar ke-6. Layar ke-6. Layar ke-6. Wah, masih banyak yang tutup videonya ini, Bu. Ya sudah. Sudah ditutup. Layar ke-6 yang bisa. Yang buka ya. 1, 2, 3. Oke. Layar ke-7. Ya, layar ke-7. Nggak muncul. Sama juga, masih banyak yang tutup video, tapi tetap tutup. Iya. Sudah dimatikan. Oke. Terima kasih teman-teman. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Dan berakhir acara pada siang hari ini, mari kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih semuanya. Bapak Ibu pengawas, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke.